Halo Sobat IPA, kembali lagi di Eksplorasi Ethnoscience. Kenalin, aku Ririn Purnamasari dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan eksplorasi batik bakaran yang nantinya kita rekonstruksikan atau kita kaitkan dengan sains ilmiah, materi, unsur, senyawa, dan campuran. Gimana? Penasaran? Yuk ikuti perjalananku kali ini. Halo Sobat IPA, tahu kan kita sedang ada di mana? Kalau ketemu alun-alun ini dengan Masjid Besar Al-Mukarromah dan ikon Tiga Bandeng, pasti kalian tahu kalau kita sedang berada di Kota Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kota Juwana merupakan kota pesisir yang dikenal sebagai daerah penghasil bandeng yang juga memiliki seni kriya luhur batik bakaran namanya. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata batik bakaran? Jangan dikira karya batik yang teknik pembuatannya dengan dibakar ya. Penamaan batik bakaran ini berkaitan erat dengan lokasi pembuatannya, yaitu di Desa Bakaran. Batik bakaran bukan sekedar kain dengan bermotif indah saja, namun di dalamnya juga mempunyai akar budaya yang kuat dan kisah spiritual di balik setiap motifnya. Di Desa Bakaran Wetan ini terdapat petilasan dari Mbah Nyai Ageng Sapirah dan Ki Dalang Soponyono yang hingga kini masih terus diuri-uri sebagai budaya dan kearifan lokal bagi warga setempat. Setiap malam Jumat, banyak masyarakat yang ngalap berkah pada petilasan tersebut. Mbah Nyai Ageng Sapirah atau juga dikenal dengan Nyi Banowati inilah yang memperkenalkan batik bakaran pertama kali. Motif gandrung dan magel ati menjadi awal mula perjalanan batik bakaran hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, kabarnya bagaimana Pak hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Nggih Pak, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ririn Purnamasari, biasa dipanggil Ririn. Saya dari program studi pendidikan IPA dari Universitas Negeri Semarang. Nah, adapun tujuan saya bertemu dengan Bapak yaitu ingin belajar lebih dalam tentang batik bakaran, ngoten Pak. Untuk itu biar teman-teman juga pada kenal gitu Pak, alangkah baiknya Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andreas Agus Wibawa, owner batik tulis bakaran Bu Sri Sarni. Berarti kalau saya lebih enaknya manggilnya siapa Pak? Pak Andreas. Pak Andreas bisa, Pak Agus bisa. Oke. Monggo. Kalau gitu saya panggilnya Pak Agus saja ya. Begini Pak. Dari beberapa informasi gitu kan, ternyata salah satu batik bakaran yang lumayan populer di Juwana kan batik yang sedang Bapak geluti, ngaten. Kalau boleh saya tahu, Pak Agus ini sudah menggeluti usaha batik bakaran sudah berapa tahun, Pak? Kalau batik bakaran ini sendiri sudah turun-temurun, tapi aspek legalitasnya itu tahun 2011. 2011, berarti kurang lebih sudah 14 tahun ya Pak ya? Berarti ini turun-temurun dari orang tua langsung ke Pak Agus, ngeten. Baik Pak, dari beberapa informasi gitu kan simpang siur sejarah batik bakaran tuh beda-beda gitu di internet. Nah, boleh nggak Pak untuk dijelaskan bagaimana sih sejarah batik bakaran tuh yang aslinya seperti apa? Boleh. Memang terjadi simpang siur itu karena ada upaya pembelokan sejarah. Oh gitu. Itu sudah saya amati beberapa waktu itu ada sedikit pembelokan sejarah melalui cerita-cerita yang simpang siur. Aslinya batik bakaran itu dibawa oleh Nyi Danowati. Nyi Danowati itu berasal dari kerajaan Majapahit. Beliau adalah penjaga pusaka kerajaan Majapahit dan sebagai pembuat seragam kerajaan Majapahit. Pada waktu abad ke-14, Nyi
kerajaan Majapahit diserang oleh kerajaan Demak. Pada waktu itu terjadi kekacauan hingga akhirnya Nyi Danawati keluar dari Mojopahit dan melarikan diri dari kerajaan Majapahit. Beliau membuka lahan perkampungan bernama Bakaran. Karena Nyi Danawati ini tidak mau memeluk agama Muslim, maka beliau harus keluar dari kerajaan Majapahit dan istilahnya melarikan diri, delik, sembunyi. Ya, makanya dia itu di sini itu istilahnya di tempat pandelian atau persembunyian. Untuk mengelabui pasukan musuh, beliau membuat rumah beratapkan sirap. Sirap itu apa, Pak? Sirap itu kalau kalau mirip surau. Oh, surau. Nah, mirip surau, ya surau bukan masjid, surau. Terus di depannya itu ada sebuah sumur. Itu adalah upaya Nyi Danawati untuk berkamuflase. Itu akan tidak terdeteksi. Kelabuhin ya, Pak ya? Dan namanya berubah menjadi Nyi Sabiroh, diubah menjadi Nyi Sabiroh seperti itu. Nah, begitu sejarahnya. Kalau dari sejarah yang Pak Agus jelaskan tadi, berarti Nyi Danawati ini yang memperkenalkan batik Bakaran itu nggih, Pak? Kalau dari sejarahnya, motif batik yang pertama kali itu apa, Pak? Sejarahnya batik pertama kali Nyi Sabiroh itu ada namanya gandrung, seperti ini ya, Pak ya. Jangan lihat ini gandrung. Gandrung. Ini motif ini sudah tersertifikasi, sudah diakui bahwa ini adalah otentik dari batik Bakaran. Sejak dulu kala. Ini ada ceritanya. Jadi pada waktu Nyi Danawati itu sedang membatik, beliau dikunjungi oleh kekasih hatinya pada waktu di kerajaan Majapahit, namanya Joko Pakuwon. Karena beliau saking senangnya, jatuh cinta sama beliau, akhirnya tidak sengaja membuat batik coretan-coretan seperti ini, penggalan seperti ini. Nah, makanya dinamakan gandrung. Gandrung itu kan maknanya kan jatuh cinta. Seperti itu. Terus pada waktu Nyi Danawati itu dikecewakan oleh namanya Joko Pakuwon itu, karena Joko Pakuwon itu ingin melamar Nyi Danawati, tetapi Nyi Danawati itu curiga bahwa Joko Pakuwon itu sebenarnya sudah punya pasangan. Pada waktu beliau melarikan diri ke sini, beliau memberikan syarat bahwa untuk dibuatkan 7 sumur, 7 atau 9, saya sedikit lupa. Akhirnya dalam waktu semalam, akhirnya beliau membuatkan sumur Nyi Danawati, tetapi masih kurang 1. Pada waktu pagi kurang 1. Akhirnya sumurnya Nyi Danawati yang di depan rumah tadi diakui oleh Joko Pakuwon bahwa dia yang membuatnya tuh. Tetapi Nyi Danawati menolak bahwa ini tuh buatan saya. Tuh. Akhirnya mereka sepakat istilahnya sumpah-sumpahan. Nyi Danawati mengambil air sumurnya beliau, dia memberikan kepada Joko Pakuwon, dia juga meminum air itu. Siapa sing salah bakal seleh. Akhirnya mereka berdua minum air sumur itu. Joko Pakuwonnya meninggal, sakit terus meninggal.
karena kekecewaan Nyi Danowati terhadap Joko Pakuwon karena telah menipu dirinya, beliau membuat batik namanya Magelati. Karena rasa kecewa itu tadi lah, kecewa, Pak. sakit Sakit hati ya. seperti itu. Kalau dari yang Pak Agus jelaskan tadi kan ada motif gandrung sama Magelati nggih, Pak. Nah, itu kan turun temurun nggih. Iya. Kalau di usaha batik Bapak ini sudah ada inovasi motifnya belum, Pak? Oh, kalau inovasi motif sangat banyak sekali. Kita sudah banyak berkembang. Oh, gitu. Gitu. Yang sudah dihasilkan berapa motif, Pak, kira-kira? Sekitar 150 motif. 150 nggih. Iya. Nggih. Untuk menghasilkan satu kain itu kan biasanya ini ya Pak ya, menggunakan pewarna. Nah, kalau di batik Pak Agus ini pewarnanya masih pewarna alami atau menggunakan sintetis, Pak? Kalau di sini kita sudah menggunakan sintetis. Oke. Karena lebih mudah, prosesnya lebih cepat. Tetapi kami imbangi dengan pembuatan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Itu agar pewarnanya itu tidak mencemari, limbahnya itu tidak mencemari lingkungan. Oke. Berarti sudah ada proses pengolahan limbah ya Pak ya? Oh iya. Untuk pengolahan limbahnya ini emang dari Pak Agus sendiri yang ngelola atau ada dari pemerintah, Pak? Bantuan dari pemerintah. Gitu. Tapi untuk pengelolaan kita kelola sendiri. Oh, oke. Untuk yang terkait pewarnanya tadi nggih Pak, kalau di sini pewarnanya pakai jenis apa aja Pak? Kalau kita pakai naphthol, indigosol, remasol. Remasol, nggih. Untuk ketiga warna tersebut, takaran ukurannya gimana Pak? Kalau takaran ukurannya ya berbeda-beda, ada yang 10 gram untuk satu kain, ada yang 50 gram untuk 3 kain. Berarti setiap warna itu beda-beda ya Pak ya? Oke ya. Ini Pak, kan ini batik tulis ya Pak ya? Berarti secara manual nggih Pak? Manual semuanya. Berarti belum pernah pakai cap Pak? Kalau cap itu kita ada, tapi tetap kombinasi tulis. Cap itu hanya untuk istilahnya polanya saja. Oh gitu. Ada memang batik-batik motif tertentu tapi. Dan itu tidak banyak. Berarti lebih dominan batik tulis ya, pakai canting gitu ya Pak. Ini Pak, kalau buat kainnya ini jenisnya kain apa Pak? Ada prima sama primis. Oh iya. Kalau misalkan ada pesanan sutra, baru kita membuat sutra. Oh gitu. Berarti menyesuaikan pelanggan juga ya Pak. Biasanya ukurannya berapa Pak? 2 meter 10, ada yang 2 meter setengah. Kali berapa Pak? Kali 1 meter 15, ada yang 1 meter lebih 5. Oh iya. Gitu ukuran kain mempengaruhi harga juga nggak Pak? Kalau ukuran kain ya kalau kualitasnya mempengaruhi. Oh gitu. Ya kalau ukuran mempengaruhi tapi tidak signifikan. Oh iya. Berarti lebih ke kualitas sama kerumitan polanya itu ya Pak ya. Oh iya. Kan di sini kurang lebih Juwana ini banyak sekali yang pengusaha batik gitu ya Pak. Kalau dari batiknya Pak Agus ini apa sih yang membedakan dengan batik lainnya? Ya, kita sudah punya sertifikat batik MAK, kita sudah punya sertifikat halal. Terus kita juga meraih penghargaan OVOP Ban Vilek Ban Produk dari Kementerian Perindustrian yaitu bintang 2. Berarti sudah cukup besar juga ya Pak ya? Iya, sudah istilahnya membantu kami dalam segi pemasaran juga. Oh gitu, ya. Berarti tetap mempertahankan kualitas juga ya Pak ya? Kan ini sepertinya harganya juga beda-beda ya Pak ya? Oke. Dari Pak Agus sendiri apa harapannya biar batik bakar ini bisa terus eksis gitu Pak? Ya terus berinovasi, jangan mandek. Kita tiap sebulan sekali pasti memunculkan motif-motif baru, warna-warna baru agar
pelanggan itu tidak bosan. Nggih, tidak monoton gitu ya Pak ya? Betul. Kita juga menyasar di 3 segmen pasar, menengah, kecil, menengah, kecil, menengah, sama yang Kalangan tinggi. atas. Oke. 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 Mungkin Saat- itu saja Pak Oke. yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas ilmunya, informasinya. Semoga ilmunya bisa saya terapkan dalam pembelajaran IPA Iya. nantinya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batik bakaran memiliki ciri khas yang unik dibandingkan dengan batik lainnya. Batik bakaran klasik memiliki warna sogan seperti warna coklat yang lebih gelap daripada batik Solo dan Yogyakarta. Dilihat dari motifnya, terdapat motif remekan atau pecahan yang menjelaskan bagaimana keadaan wilayah Desa Bakaran yang merupakan daerah tambak, di mana tanahnya pecah-pecah sebelum ditaburi benih ikan. Motif remekan atau pecahan ini dihasilkan karena adanya proses nembok, yaitu proses menutupi bagian-bagian kain yang akan tetap berwarna putih dengan menggunakan malam. Saat proses pewarnaan seluruh kain, malam tersebut akan pecah sehingga warna dapat masuk di sela-sela pecahan malam. Nantinya akan keluar motif remekan atau pecahan. Untuk mendapatkan satu kain batik bakaran membutuhkan proses yang panjang dan sangat kompleks. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana rekonstruksi sains ilmiah dalam batik bakaran. Pada proses ngengkreng, isen-isen, nembok, dan wironi menggunakan alat dan bahan yang sama, yaitu ada canting, gawangan, kompor minyak, dan wajan, serta malam atau lilin. Canting merupakan alat yang digunakan dalam proses pembuatan batik tulis yang berfungsi untuk menyalurkan malam cair ke permukaan kain untuk menutupi pola. Canting yang digunakan ini terbuat dari bahan logam berupa tembaga atau kuningan yang dapat menghantarkan panas. Selanjutnya ada gawangan. Gawangan ini merupakan alat pelengkap yang berfungsi untuk memudahkan para pembatik menaruh kain dalam proses membatik. Gawangan ini terbuat dari kayu yang mengandung unsur karbon. Selanjutnya ada kompor minyak dan wajan yang merupakan alat pembantu untuk mencairkan malam batik. Kerangka kompor minyak yang digunakan terbuat dari plat besi yang merupakan campuran dari berbagai logam. Di antaranya besi yang dicampur dengan unsur lain seperti karbon, mangan, nikel, dan juga fosfor. Bahan bakar untuk kompor minyak ini umumnya menggunakan minyak tanah yang merupakan campuran kompleks dari berbagai senyawa hidrokarbon. Selanjutnya, wajan yang digunakan untuk mencairkan malam batik terbuat dari bahan logam berupa aluminium yang merupakan konduktor yang baik sehingga malam cepat mencair. Selanjutnya, ada malam atau lilin batik yang merupakan bahan yang digunakan untuk menutupi bagian kain agar tidak ikut terwarna ketika proses pewarnaan. Malam batik ini terbuat dari beberapa bahan yang dicairkan menjadi satu, di antaranya ada parafin, gondorugem atau sisa penyulingan dari getah pinus, lilin tawon, dan kendal atau lemak hewan. Malam batik memiliki titik leleh sekitar 50 hingga 80 derajat Celcius. Malam batik termasuk ke dalam jenis koloid, yaitu sol. Proses nyolet dan medel atau pewarnaan keseluruhan kain menggunakan cat warna sintetis berupa indigo sol, naptol, dan remasol. Dalam proses membatik, ketika jenis warna tersebut dapat digunakan setelah dilarutkan dengan air, terkhusus pewarna naptol dilarutkan dengan air panas.
Campuran antara air dengan pewarna batik merupakan jenis larutan karena terdapat zat terlarut dan zat pelarut. Untuk mempertahankan warna batik harus dilakukan tahap mengunci atau penguncian warna. Tahap penguncian warna ini biasanya menggunakan bahan pengunci yang menyesuaikan dengan zat pewarna yang digunakan. Untuk zat warna indigo sol dikunci dengan HCl, kemudian untuk zat warna naptol dikunci dengan garam diazonium, dan zat warna remasol dikunci dengan water glass atau sodium silikat. Ketiga pengunci tersebut merupakan senyawa. Pada saat proses ngelorot atau proses menghilangkan malam batik, menggunakan drum besi yang di dalamnya terdapat campuran air mendidih dan soda as atau natrium karbonat. Drum besi ini mengandung unsur besi. Campuran air mendidih dan soda as digunakan dalam proses ngelorot karena air mendidih dapat melelehkan malam, sementara soda as yang bersifat basa dapat membantu melarutkan sisa malam, menjaga warna batik, dan membersihkan kain dari sisa-sisa bahan kimia. Campuran air mendidih dan soda as ini termasuk ke dalam jenis larutan. Sobat IPA, ternyata batik bakaran bukan sekedar kain saja ya. Terdapat warisan, budaya, doa, identitas, dan tentunya ilmu sains dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan untuk generasi ke depannya. Terima kasih Sobat IPA yang sudah menemani perjalananku hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi etnosains selanjutnya.